Shalom, selamat malam saudara-saudara sahabat GPIB dimanapun berada. Senang rasanya saya, Pendeta Alexander Siun, dapat menyapa sahabat-sahabat GPIB sekalian di dalam program Morning Night Call GPIB. Pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang dimana terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Selamat malam Tuhan, kami pada saat ini ingin membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah berbicara kepada kami semua Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28 berkata demikian. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Hosiana. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, saya akan mengawali perenungan kita pada malam hari ini dengan sebuah cerita yang dimana berceritakan tentang 3 ekor katak atau kodok, yang dimana ketiga katak ini sedang mengikuti sebuah perlombaan panjat pinang. Katak pertama memiliki postur tubuh yang sangat-sangat mendukung dia untuk dapat berhasil di dalam perlombaan tersebut, karena dia memiliki tinggi badan yang cukup tinggi dan berbadan cukup kurus, langsing begitu. Dan katak yang kedua memiliki postur tubuh yang juga sangat berotot dan terlihat sangat kuat. Namun katak yang ketiga terlihat sangat berbeda dengan dua katak tersebut. Katak ketiga ini cukup pendek atau kurang tinggi dan memiliki berat tubuh yang cukup berlebih, sehingga katak ketiga ini menjadi katak yang kurang difavoritkan untuk dapat berhasil di dalam perlombaan tersebut. Singkat cerita, katak pertama mencoba untuk memanjat pohon pinang tersebut. Namun di tengah perjalanan ternyata ia harus terpleset dan akhirnya terjatuh, dan tentunya ia pun harus gagal di dalam perlombaan tersebut. Begitu juga dengan katak yang kedua. Dia memang begitu kuat dan sudah hampir berada di puncak. Namun disayangkan ketika dia hampir berhasil mendapatkan seluruh hadiah tersebut, ia terlalu cepat di dalam merayakan keberhasilannya, di mana dia mulai melambaikan tangannya ke para penonton, ingin melihatkan betapa hebatnya dia. Namun justru hal tersebut yang membuat ia harus terjatuh dan terpleset, dan dapat dipastikan juga gagal di dalam perlombaan tersebut. Para penonton sudah kecewa, para penonton sudah malas untuk melihat katak-katak lainnya untuk berlomba disebut, karena kedua jagoan mereka sudah gugur begitu. Akhirnya dia, ketika para penonton tersebut sedang sibuk mengobrol satu dengan yang lain, mereka dikagetkan dengan ada suara-suara benturan yang dimana kayak ada benda jatuh dari langit gitulah. Dan ternyata ketika para penonton ini terkejut dan melihat ke atas,
Mereka semakin terkejut karena ternyata suara-suara itu hadir atau muncul dari barang-barang yang dilemparkan oleh kata ketiga yang ternyata sudah berhasil berada di puncak tiang tersebut dan berhasil mengambil seluruh hadiah tersebut. Singkat cerita, ketika kata ketiga ini yang tidak difavoritkan untuk menjadi pemenang turun, akhirnya mulailah para penonton di sekitar mengerumunin dia dan bertanya, apa sih yang menjadi rahasia dari kata ketiga ini sehingga ia dapat berhasil mencapai ke puncak. Kata ketiga ini hanya tersenyum saja, hanya menggeleng-gelengkan kepala dan tidak menjawab satu kata pun terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akhirnya muncullah salah seorang kerabat dari kata ketiga ini dan dia berkata bahwa maaf, bahwa kerabat kami kata ketiga ini sebenarnya tidak bisa mendengar, sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada dia atau kata ketiga tersebut. Ya, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah kata ketiga ini yang ingin kita lihat adalah di dalam kehidupan kita juga pasti diperhadapkan dalam situasi-situasi tertentu. Apabila kata ketiga tersebut diperhadapkan dengan situasi di dalam dirinya dia harus tidak bisa mendengar, dia justru memilih keterbatasannya di dalam situasi tersebut menjadikan senjata yang begitu luar biasa di dalam perlombaan panjat pinang. Mengapa saya katakan demikian? Kita bisa bayangkan, sahabat-sahabat GPIB, apabila kata ketiga tersebut bisa mendengar, apa yang akan dia dengar pada waktu itu? Pasti ledekan yang akan dia terima. Pasti ucapan-ucapan yang merendahkan yang pasti akan ia dengarkan. Hinaan, cacian mungkin itu juga yang akan ia dengarkan. Sehingga membuat kata ketiga ini bukan saja bisa dimungkinkan bahwa ia tidak akan berhasil di dalam perlombaan tersebut, bahkan mungkin ia tidak akan berani atau tidak akan mau untuk mengambil bagian di dalam perlombaan tersebut. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, tentunya di dalam kehidupan kita juga pada awalnya diberikan pilihan. Apakah kita mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan, atau kita mau hidup dengan segala hal kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tentunya sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita pasti memilih untuk hidup seturut dengan jalan Tuhan. Namun persoalannya adalah ketika pilihan itu kita ambil, masih banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Cibiran orang, waktu kita yang terbuang, pertanyaan-pertanyaan yang kadang membuat kita akhirnya bertanya lagi dengan apa maksud Tuhan, kenapa hal ini kok malah justru yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memilih hidup bersama dengan Tuhan dan lain sebagainya. Firman Tuhan jelas mengatakan pada kita, walaupun di dalam kehidupan kita harus kehilangan nyawa kita karena kita memilih jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tahu betul dan Tuhan melihat betul apa yang kita lakukan di dalam pilihan kita tersebut. Terkadang memang berat ketika kita ingin berbuat baik, ada saja godaan-godaan dalam kehidupan kita. Ada yang berkata, sudahlah, ngapain kita menghabiskan waktu kita beribadah, lebih baik kita pakai untuk jalan-jalan yuk, habisin waktu bersama teman ataupun yang lain sebagainya. Kalau kita ingin menggunakan diri kita untuk ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, mungkin saja ada orang-orang yang berkata, ngapain ikut dalam pelayanan, palingan juga cuman buang bikin capek-capek diri, entar juga nggak dihargai dan lain sebagainya. Banyak hal
yang akan kita hadapi ketika kita memilih jalan bersama Tuhan. Namun jelas dikatakan bagi kita semua bahwa kita bisa dilihat di ayat 27, sahabat-sahabat GPIB sekalian. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dengan kata lain, ketika kita diberikan pilihan pada awalnya ingin hidup hanya memuaskan kehidupan duniawi kita atau kita hidup bersama dengan Tuhan, walaupun kita ketika memilih hidup bersama Tuhan dan ada cobaan, dan kalau ketika kita tetap setia bersama dengan apa yang kita pilih tersebut, percayalah Tuhan melihat itu semua dan tidak ada yang sia-sia bagi apa yang kita lakukan demi menyenangkan hati Tuhan kita. Terkadang kita memang perlu seperti kata ketiga tersebut. Kita perlu menjadi orang yang tidak perlu banyak mendengarkan omongan-omongan orang. Kita perlu tutup kedua telinga kita, karena kita hanya punya dua tangan. Kita tidak bisa tutup banyak mulut orang-orang di sekitar kita. Kita hanya perlu tutup kedua telinga kita dan fokus dengan suara Tuhan, yang dimana suara Tuhanlah yang menjadi pilihan terbaik untuk kita dengar dalam kehidupan kita. Kiranya di dalam kehidupan kita semua, walaupun di dalam perjalanannya ketika kita memilih untuk hidup setia bersama dengan Tuhan, kita masih sering mendapat cobaan, tantangan, bahkan hal lain sebagainya, tapi tetaplah setia dengan pilihan kita. Hidup bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan melihat itu semua. Dan percayalah, hanya kemuliaan yang akan kita dapatkan pada akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami masih boleh dikuatkan dengan firman-Mu, ya, di mana kami sadar Tuhan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami memilih untuk berada bersama dengan-Mu, kami seringkali diperhadapkan dengan banyak godaan yang bisa saja dan bahkan sudah membuat kami semakin menarik diri dari apa yang Engkau ajarkan dan perintahkan kepada kami. Namun pada saat ini Tuhan, kami berterima kasih karena kami semua boleh diingatkan bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kami berjalan bersama-Mu. Tuhan melihat betul apa saja yang kami lakukan, apa saja yang kami perbuat. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami boleh tetap memberikan diri kami setia kepadamu, maka Engkau akan hadir pada akhirnya bersama-sama bersama kami demi semua kemuliaan tersebut. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin beristirahat. Kiranya Tuhan berikan kami istirahat yang baik, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan apabila Tuhan izinkan kami boleh terbangun pada esok hari, maka mampukanlah kami untuk dapat terbangun esok hari. Tuhan berkati setiap keluarga kami, Tuhan berkati saudara-saudara kami, Tuhan berkati negeri kami, dan Tuhan juga boleh berkati gerejamu, GPIB, di mana tempat kami bernaung pada saat ini. Ini kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami berterima kasih. Amin.